2, 3. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang tradisi Minangkabau yang katanya akan hilang di telan masa. Apakah benar seperti itu? Sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian nanti tidak ketinggalan dari video kami selanjutnya. Kebudayaan Minangkabau merupakan salah satu kebudayaan yang identik di Nusantara. Minangkabau memiliki berbagai macam bentuk kesenian sebagai unsur pelahiran kebudayaan masyarakatnya. Kesenian-kesenian yang hidup dan berkembang pada masyarakat Minangkabau dari dahulu hingga saat ini merupakan kesenian yang mampu bertahan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seni tradisional Minangkabau berarti ungkapan rasa keindahan yang bersumber dari kebiasaan adat dan budaya orang Minangkabau. Rasa indah itu bagi masyarakat Minangkabau biasanya bersumber dari alam sekitar, baik gerak, bunyi dan bentuk yang dilihatnya. Para pemangku adat juga mengungkapkan bahwa mereka memang belajar dari alam, panakiak pisau sirawik, panungkek batang lintabuang, saloda ngambiak, kaniru, satitiak jadikan lawik, sakapa jadikan gunuang, alam tak kambang jadikan guru. Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa setiap masyarakat Minangkabau harus dapat mempertinggi rasa, memberi nilai tambah, dan menggunakan akal pikiran untuk mengembangkan kesenian yang bersumber dari alam Minangkabau yang indah ini. Keindahan dan keberagaman kesenian Minangkabau merupakan warisan yang dapat menyokong dan melengkapi kesenian lain yang berada di Indonesia. Mengenai bentuk-bentuk kesenian yang ada pada masyarakat Minangkabau dari dahulu hingga sekarang, merupakan perjalanan kebudayaan masyarakat yang terus berulang sebagai kreativitas yang berkelanjutan, dan yang utama pada perjalanan tersebut adalah mengenai tradisi dalam menjaga dan mewariskan jiwa, semangat serta nilai-nilai. Kesenian-kesenian ini berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, tari payung, dan lainnya. Selain itu juga ada kesenian pantun dan sambah manyambah. Ada kesenian musik dengan alat musik, saluang, gandang tabuik, rebana, dan lain-lainnya. Budaya Minangkabau juga melahirkan banyak etnis alat musik dan lagu. Di antaranya, yaitu alat musik khas Minangkabau adalah saluang, talempong, rabab, serta bansi. Perkembangan zaman saat ini memberi efek memprihatinkan terhadap kebudayaan Minangkabau. Masyarakat khususnya generasi muda, biasa disebut generasi milenial. Mereka berada pada zaman di mana teknologi berkembang pesat dengan hadirnya internet. Apakah sebuah suku bangsa yang memiliki kebudayaan yang besar bisa hilang? Bukankah kebudayaan itu melekat dalam jiwa masyarakatnya sendiri? Jawabannya bisa saja. Allah ilang asadenan pasa, jalan diasak urang paladang, kaji diasat, pakiah lalu, sudah hilang asal, karena yang biasa dilakukan banyak orang jalan dipindahkan, orang ke ladang, ilmu ditukar orang lewat.
Begitulah bunyi peribahasa Minangkabau yang mengisyaratkan tentang sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana nilai-nilai adat, tradisi dan budaya mulai hilang dan bergeser di tengah masyarakat. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut, baik dari dalam ataupun faktor dari luar yang mempengaruhi. Sebut saja globalisasi dan berkurangnya pengaruh Mamak di Minangkabau. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi dapat dipisahkan dari seluruh sendi kehidupan manusia. Hampir semua lini kehidupan masyarakat dimasuki oleh kemajuan teknologi dan semua itu tidak dapat disanggah dan dihambat. Kecepatan persebaran informasi seakan-akan dunia seperti dalam genggaman. Apapun dari belahan dunia bisa diakses oleh siapapun dalam waktu sekejap, hanya dengan bantuan sebuah alat yang kita sebut gadget dan internet. Kemajuan dicapai manusia dalam hal apapun. Teknologi-teknologi dilahirkan dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam menjalani semua aktivitas, tujuan, serta keinginan mereka. Namun nyatanya teknologi tidak selamanya tentang kemajuan, kecanggihan dan segala kepraktisan yang ditawarkannya. Di balik semua itu, teknologi memiliki dua sisi yang sangat berlainan. Di saat semua akses informasi bisa diraih siapapun dan dimanapun, nyatanya juga membawa hal-hal negatif bagi budaya setempat, khususnya pemuda. Pemuda sebagai generasi penerus atau disebut juga agen of change adalah agen perubahan. Mereka yang sangat haus informasi serta hal baru yang belum mereka ketahui. Sudah sifat generasi muda untuk mengikuti sesuatu yang sedang tren dan akan merasa ketinggalan jika tidak mengikutinya. Namun tidak jarang mereka terperosok dan melakukan hal yang bertentangan dengan norma serta budaya di mana mereka berada. Waktu berlalu, masa berganti, sedikit demi sedikit kearifan dan kebesaran adat Minangkabau mulai tergerus kuatnya arus globalisasi. Anak-anak muda mulai bermigrasi dengan kebudayaan barat dan timur. Satu dua aturan adat mulai tidak diindahkan lagi. Budaya dan tradisi mulai ditinggalkan. Kebanyakan anak muda beranggapan budaya mereka telah kuno dan ketinggalan zaman. Begitu pula dengan eksistensi surau di tengah masyarakat. Surau yang dahulunya sebagai basis pendidikan terpenting dan tidak bisa dipisahkan dari jiwa masyarakat. Tempat pemuda ditempa dengan pemahaman agama, belajar silat sebagai bela diri untuk bekal. Di surau dahulunya pemuda Minang belajar bagaimana cara bergaul dan bersosialisasi di tengah masyarakat, sebagai modal jika merantau kelak. Karena di surau tidak hanya mereka yang seusia, tetapi ada yang lebih tua atau muda dan lebih kecil dari mereka. Mereka diajari bagaimana hidup di negeri orang, dan belajar agar bisa beradaptasi di lingkungan baru. Eksistensi surau tidak terlepas dari peranan sentral Mamak. Mamak adalah pemilik kuasa tertinggi dalam sebuah kaum. Tidak tahu tempat bertanya pulang tempat berkabar, tempat mengadu sanak kemenakan. Di surau kaum, suku, Mamak berkewajiban mengajar dan memelihara kemenakan supaya selalu berada dalam alur adat dan agama. Mamak adalah tempat hitam atau putihnya keputusan perkara. Sehingganya Mamak sangat dihormati dan disegani zaman dahulu. Hari ini contohnya saja di Padang Pariaman, surau-surau kaum yang dimiliki oleh masing-masing suku di setiap nagari kini tak lagi berpenghuni. Bahkan sekedar azan sholat 5 waktu saja sekarang sudah jarang terdengar. Peranan Mamak sebagai pemegang kendali penuh atas kemenakan kini sangat jauh berkurang. Kewibawaan Mamak mulai redup di mata kemenakan. Tidak lain tidak bukan karena banyak hal,
Salah satunya karena kemenakan tidak lagi tinggal di surau khususnya lelaki. Mereka sekarang tinggal di rumah bersama orang tua, dibuatkan kamar sendiri. Mamak tidak lagi punya banyak waktu untuk mengajari kemenakan. Faktor lain juga disebabkan karena orang tua tidak menanamkan kepada anaknya tentang posisi mamak dalam keluarga. Anak-anak tidak lagi diajarkan tentang sifat raso jo pareso. Sifat malu dan sopan santun telah jauh berkurang dari jiwa pemuda. Karena tidak ada lagi belajar tentang katonan, ampek, semua itu disebabkan karena telah hilangnya peran surau sebagai sentral pendidikan karakter bagi pemuda. Mamak tidak lagi memiliki kekuasaan mengatur dan mengajari kemenakan. Bahkan mirisnya lagi fenomena yang terjadi sekarang di kota-kota di Sumatera Barat, banyak anak muda yang tidak lagi lancar berbahasa Minang. Hal ini disebabkan karena orang tua sudah banyak yang tidak memakai bahasa Minang sebagai bahasa ibu di rumah kepada anaknya sehingga perlahan bahasa Minang kehilangan penutur yang bisa berdampak pada kepunahan bahasa itu sendiri. Alasan lainnya adalah karena anak muda merasa malu berbahasa Minang dalam pergaulan, menganggap bahasa Minang telah ketinggalan dan tidak keren. Begitu pula dengan minat pemuda dalam mempelajari tradisi dan kesenian, sebut saja randai dan silek. Satu persatu sasaran atau tempat latihan silat ditutup, bukan karena guru yang tidak ada lagi, melainkan karena tidak ada lagi murid-murid untuk diajari silat. Mereka lebih suka berkumpul di tongkrongan, pergi melihat organ tunggal, belajar bela diri lain yang mereka anggap lebih keren. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa silat Minangkabau adalah salah satu bela diri masyhur di Indonesia, sebagai bekal bela diri yang dibawa oleh perantau Minang sejak dulu. Tidak jauh beda dengan randai. Bahkan hari ini jika randai ditampilkan dalam sebuah acara, apakah acara perhelatan atau sebagainya, seakan sebuah penampilan asing bagi pemuda, karena tidak ada lagi di daerah mereka tempat belajar kesenian ini. Fenomena ini harusnya kita sadari dari sekarang, dan menjadi tugas dan kewajiban kita bersama. Begitupun kepada pemerintah dan instansi terkait, agar bisa mencarikan solusi dan jalan keluar dari kasus ini. Sebab kemajuan zaman dengan segala perubahan yang dibawanya memang tidak bisa dipungkiri. Selalu ada dampak negatif dan positif yang ditimbulkan. Seperti halnya yang terjadi pada pemuda di Minangkabau, dengan segala dampak negatif yang muncul. Kita tidak bisa menahan laju kemajuan zaman, tetapi kita bisa menanamkan nilai dan kearifan lokal kepada generasi muda agar tidak tergerus kemajuan dan budaya yang datang. Terapkan kembali nilai luhur, lestarikan budaya dengan mengajarkan kembali kepada pemuda, dan berikan wadah kepada pemuda untuk berekspresi. Semoga dengan semua upaya itu, segala kekayaan budaya kita tetap lestari dan tidak tenggelam. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kami. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan dari video kami berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di video kami berikutnya, ya sobat.